Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hani Ramadhani, NIM 2018-51106. Di sini saya akan mempresentasikan tentang metode ekstraksi tumbuhan. Yang pertama adalah maserasi. Maserasi istilah aslinya adalah macerare dalam bahasa Latin, artinya merendam. Cara ini merupakan salah satu cara ekstraksi, di mana sediaan cair yang dibuat dengan cara mengekstraksi bahan nabati yaitu direndam menggunakan pelarut bukan air atau pelarut nonpolar atau setengah air, misalnya etanol encer, selama periode waktu tertentu sesuai dengan aturan dalam buku resmi kefarmasian. Dalam maserasi, bubuk kasar sampel tumbuhan disimpan dan dibiarkan mengalami kontak dengan pelarut dalam wadah tertutup untuk jangka waktu tertentu yang disertai dengan pengadukan hingga komponen sampel tumbuhan ada yang larut. Metode ini paling cocok untuk digunakan dalam kasus senyawa kimia tumbuhan yang tidak tahan panas atau termolabil. Berikut di samping kiri adalah contoh maserasi. Kelebihan dan kekurangan maserasi. Kelebihan dari ekstraksi dengan metode maserasi adalah 1. Unit alat yang dipakai sederhana, hanya dibutuhkan bejana perendam. 2. Biaya operasionalnya relatif rendah. 3. Prosesnya relatif hemat penyari dan tanpa pemanasan. Kelemahan dari ekstraksi dengan metode maserasi adalah proses penyariannya tidak sempurna karena zat aktifnya hanya mampu terekstraksi sebesar 50% saja. Prosesnya lama dan butuh waktu beberapa hari. Yang kedua adalah perkolasi. Perkolasi adalah prosedur yang paling sering digunakan untuk mengekstrak bahan aktif dalam tumbuhan. Perkolasi adalah proses ekstraksi dengan pelarut yang selalu baru sampai sempurna. Secara umum, proses perkolasi ini dilakukan pada temperatur ruang, sedangkan parameternya berhenti penambahan pelarut adalah perkolat sudah tidak mengandung senyawa aktif lagi. Pengamatan secara fisik pada ekstraksi bahan alam terlihat tetesan perkolat sudah tidak berwarna. Sebuah perkolator adalah wadah sempit berbentuk kerucut terbuka di kedua ujungnya. Dapat dilihat pada gambar bagian kiri, sampel tumbuhan padat dibasahi dengan sejumlah pelarut yang sesuai dan dibiarkan selama kira-kira 4 jam dalam wadah tertutup. Selanjutnya bagian atas perkolator ditutup. Pelarut ditambahkan hingga merendam sampel. Campuran sampel dan pelarut dapat dimaserasi lebih lanjut dalam wadah perkolator tertutup selama 24 jam. Saluran keluar perkolator kemudian dibuka, dan cairan yang terkandung di dalamnya dibiarkan menetes perlahan. Pelarut dapat ditambahkan sesuai kebutuhan, sampai ukuran perkolasi sekitar 3/4 dari volume yang diperlukan untuk produk jadi. Cara perkolasi lebih baik dibandingkan dengan cara maserasi karena yang pertama, aliran cairan penyari menyebabkan adanya pergantian larutan yang terjadi dengan larutan yang konsentrasinya lebih rendah, sehingga meningkatkan derajat perbedaan konsentrasi. Yang kedua, ruangan di antara serbuk-serbuk simplisia membentuk saluran tempat mengalir cairan penyari. Karena kecilnya saluran kapiler tersebut, maka kecepatan pelarut cukup untuk mengurangi lapisan batas, sehingga dapat meningkatkan perbedaan konsentrasi. Kekurangan dan kelebihan perkolasi. Keuntungan perkolasi tidak memerlukan langkah tambahan yaitu sampel padat atau mark telah terpisah dari ekstrak. Kerugian perkolasi. Kontak antara sampel padat tidak merata atau terbatas dibandingkan dengan metode reflux, dan pelarut menjadi dingin selama proses perkolasi sehingga tidak melarutkan komponen secara efisien. Ekstraksi Soxhlet. Soxhlet merupakan suatu peralatan yang digunakan untuk mengekstrak suatu bahan dengan pelarutan yang berulang-ulang dengan pelarut yang sesuai. Sampel yang akan diekstraksi ditempatkan dalam suatu timbel yang permeabel terhadap pelarut dan diletakkan di atas tabung destilasi, dididihkan dan dikondensasikan di atas sampel. Kondensat akan jatuh ke dalam timbel dan merendam sampel dan diakumulasi sekeliling timbel. Setelah sampai batas tertentu, pelarut akan kembali masuk ke dalam tabung destilasi secara otomatis. Proses ini berulang terus dengan sendirinya di dalam alat, terutama dalam peralatan Soxhlet yang digunakan untuk ekstraksi lipid. Nama-nama instrumen dan fungsinya. Yang pertama, kondensor berfungsi sebagai pendingin dan juga untuk mempercepat proses pengembunan.
Yang kedua, timbal berfungsi sebagai wadah untuk sampel yang ingin diambil zatnya. Yang ketiga, pipa F berfungsi sebagai jalannya uap bagi pelarut yang menguap dari proses penguapan. Yang keempat, sifon berfungsi sebagai perhitungan siklus. Bila pada sifon larutannya penuh, kemudian jatuh ke labu alas bulat, maka hal ini dinamakan satu siklus. Yang kelima, labu alas bulat berfungsi sebagai wadah bagi sampel dan pelarutnya. Yang keenam, hot plate berfungsi sebagai pemanas larutan. Untuk gambar lebih jelasnya dapat dilihat pada sebelah kanan. Sebelah kanan ini adalah alat ekstraksi Soxhlet. Keuntungan dan kekurangan ekstraksi Soxhlet. Keunggulan soxhletasi. Yang pertama, sampel diekstraksi dengan sempurna karena dilakukan berulang-ulang. Yang kedua, jumlah pelarut yang digunakan sedikit. Yang ketiga, proses soxhletasi berlangsung cepat. Yang keempat, jumlah sampel yang diperlukan sedikit. Yang kelima, pelarut organik dapat mengambil senyawa organik berulang kali. Kelemahan soxhletasi. Yang pertama, tidak baik dipakai untuk mengekstraksi bahan-bahan tumbuhan yang mudah rusak atau senyawa-senyawa yang tidak tahan panas karena akan terjadi penguraian. Yang kedua, harus dilakukan identifikasi setelah penyarian dengan menggunakan pereaksi Mayer, Na, Wagner, dan reagen-reagen lainnya. Yang ketiga, pelarut yang digunakan mempunyai titik didih rendah sehingga mudah menguap. Supercritical fluid extraction. Gas superkritis seperti karbon dioksida, nitrogen, metana, etana, etilen, nitrogen oksida, sulfur dioksida, propana, propilena, amonia, dan sulfur heksafluorida digunakan untuk mengekstrak senyawa aktif dalam tumbuhan. Sampel tumbuhan disimpan dalam bejana yang diisi dengan gas dalam kondisi yang terkendali seperti suhu dan tekanan senyawa aktif yang larut dalam gas terpisah ketika suhu dan tekanan lebih rendah. Faktor penting dari teknik ini adalah transfer massa zat terlarut dalam pelarut superkritis. Secara umum, suhu dan tekanan memiliki pengaruh terbesar, namun efek tekanannya lebih langsung. Ketika tekanan meningkat, kepadatan yang lebih tinggi dicapai oleh cairan superkritis. Dengan demikian, densitas medium meningkat, dan kelarutan zat terlarut akan meningkat. Untuk mendapatkan hasil yang lebih tinggi, proses harus dioptimalkan. Dengan menggunakan metodologi permukaan respons, parameter optimum dapat diperoleh. Berikut ini adalah contoh dari alat supercritical fluid extraction atau SFE. Microwave Assisted Extraction. Dalam metode ini, energi gelombang mikro atau microwave membantu pemisahan senyawa aktif dari sampel tumbuhan ke dalam pelarut. Gelombang mikro memiliki medan listrik dan medan magnet yang tegak lurus satu sama lain. Listrik yang dialirkan menghasilkan panas melalui rotasi dipolar dan konduksi ionik. Meningkatnya konstanta di elektrik pelarut, pemanasan yang dihasilkan semakin cepat. Berbeda dengan metode klasik, ekstraksi dengan bantuan microwave memanaskan seluruh sampel secara bersamaan. Selama ekstraksi, panas mengganggu ikatan hidrogen yang lemah karena rotasi dipol molekul dan migrasi ion terlarut meningkatkan penetrasi pelarut ke dalam sampel atau matriks. Berikut ini adalah contoh dari alat reaktor Microwave Assisted Extraction atau MAE. Ultrasound Assisted Extraction. Ultrasound Assisted Extraction adalah teknik canggih yang memiliki kemampuan mengekstraksi sejumlah besar senyawa bioaktif dalam waktu ekstraksi yang lebih pendek. Keuntungan utama dari teknik ini adalah meningkatkan penetrasi pelarut ke dalam matriks karena gangguan dinding sel yang dihasilkan oleh kavitasi akustik, dan juga ini mencapai pada suhu rendah dan karenanya ini lebih cocok untuk ekstraksi senyawa termal tidak stabil. Di sebelah kanan ada contoh alat ultrasound assisted extraction. Mekanisme yang digunakan untuk menghasilkan energi ultrasonik dapat dibedakan menjadi dua, yaitu magnetostriktif dan piezoelektrik. Teknologi magnetostriktif mengandalkan bahan-bahan yang dapat menghasilkan tegangan ketika berada di dalam medan magnet. Bahan nikel
dan alloy terfenol D dikenal dapat menghasilkan tegangan magnetik yang besar. Sebaliknya, piezoelectric transducer bergantung pada bahan yang menghasilkan tegangan ketika dialiri arus listrik. 3 komponen utama sistem ultrasonik adalah converter atau transducer, booster, dan horn atau sonotrope. Converter atau transducer berfungsi untuk mengubah energi listrik menjadi energi ultrasonik atau getaran. Booster adalah penguat mekanik yang berfungsi menaikkan amplitudo getaran yang dihasilkan oleh converter. Horn adalah alat yang berfungsi untuk menyalurkan getaran ultrasonik ke medium, biasanya cairan. Ketiga bagian tersebut disusun dan dirangkai dengan menggunakan klem. Ketika dialiri arus listrik, transducer akan mengubah energi listrik menjadi getaran ultrasonik yang kemudian amplitudonya diperkuat oleh booster. Getaran ultrasonik kemudian disalurkan ke medium cair oleh horn. Getaran yang sangat cepat menimbulkan tekanan yang tinggi dan negatif silih berganti dalam waktu yang sangat pendek di dalam medium cair. Getaran ultrasonik di dalam cairan akan menimbulkan microbubbles dan pecah seketika yang disebut cavitation. Cavitation menimbulkan dua fenomena yaitu hydrodynamic shear force dan sono-chemical reaction. Gaya gesek hidrodinamik mempercepat gesekan dan pengadukan, serta memecah partikel dalam ukuran mikro di dalam cairan, biasanya air. Reaksi sonokimia menghasilkan radikal seperti O, H-, HO2+, H+, dan H2O2 yang sangat reaktif. Keuntungan ultrasound assisted extraction. Pemanfaatan gelombang ultrasonik dalam berbagai bidang, khususnya bidang pangan, memiliki banyak keunggulan. Di antaranya, yang pertama bersifat non-destruktif dan non-invasif, sehingga dapat dengan mudah diadaptasikan ke berbagai aplikasi. Yang kedua, dapat mempercepat proses ekstraksi. Yang ketiga, metode ini aman, lebih singkat, dan meningkatkan jumlah rendemen hasil ekstraksi. Yang keempat, mampu menurunkan suhu operasi pada ekstrak yang tidak tahan panas. Yang kelima, gelombang ultrasonik yang ditimbulkan mampu memberi efek kavitasi, efek panas, dan efek struktural yang membuat penetrasi zat terlarut ke dalam sel terjadi lebih cepat. Yang keenam, dapat membantu meningkatkan efektivitas enzim. Yang ketujuh, tidak berbahaya dan lebih murah. Selanjutnya, mampu meningkatkan penetrasi pelarut ke dalam sel bahan serta meningkatkan transfer massa. Mudah diaplikasikan untuk optimasi ekstraksi. Ultrasound assisted extraction merupakan salah satu metode alternatif ekstraksi non-thermal yang lebih efisien, lebih cepat, dan memungkinkan pengurangan pelarut, sehingga menghasilkan ekstrak murni dan yield yang lebih tinggi dibanding dengan ekstraksi konvensional. Accelerated assisted extraction. Dalam teknik ekstraksi pelarut dipercepat, pelarut digunakan pada suhu tinggi dan tekanan untuk menjaga pelarut dalam bentuk cair selama proses ekstraksi. Karena suhu tinggi, kapasitas pelarut untuk melarutkan analit meningkat, dan hanya demikian tingkat difusi meningkat. Selanjutnya, suhu yang lebih tinggi mengurangi viskositas dan pelarut dapat dengan mudah menembus pori-pori matriks. Pelarut bertekanan memungkinkan kontak lebih dekat dengan analit dan pelarut. Namun, metode ini menggunakan lebih sedikit waktu dan lebih sedikit jumlah pelarut untuk ekstraksi bahan aktif. Keuntungan dari metode ini adalah untuk ukuran sampel 1-100 gram dalam menit. Pengurangan pelarut dramatis dan berbagai aplikasi dan penanganan matriks asam dan basa. Berikut adalah contoh alat accelerated assisted extraction. Enfleurasi. Enfleurasi adalah proses yang menggunakan lemak tak berbau yang padat pada suhu kamar untuk menangkap senyawa yang harum yang dikeluarkan oleh tumbuhan. Prosesnya bisa berupa enfleurasi dingin atau enfleurasi panas.
Ada dua jenis proses. Yang pertama dalam enfluorasi dingin, sebuah piring kaca berbingkai besar yang disebut sasis dilumuri dengan lapisan lemak hewani, biasanya lemak babi atau lemak dari babi atau daging sapi atau masing-masing, dan dibiarkan mengendap. Bahan tumbuhan biasanya kelopak atau bunga utuh, kemudian ditempatkan pada lemak dan aromanya dibiarkan berdifusi ke dalam lemak selama 1-3 hari. Proses ini kemudian diulang dengan mengganti botani yang dihabiskan dengan yang segar sampai lemak telah mencapai tingkat saturasi aroma yang diinginkan. Prosedur ini dikembangkan di Prancis Selatan pada abad ke-18 untuk produksi konsentrat bermutu tinggi. Yang kedua, dalam enfluorasi panas, lemak padat dipanaskan dan materi botani diaduk menjadi lemak. Botani yang digunakan berulang kali tegang dari lemak dan diganti dengan bahan segar sampai lemak jenuh dengan aroma. Metode ini dianggap prosedur tertua yang diketahui untuk melestarikan zat aroma tumbuhan. Dalam kedua kasus, setelah lemak jenuh dengan aroma kemudian disebut pomade enfleurage. Pomade enfleurage dapat langsung diperdagangkan atau bisa dicuci lebih lanjut atau direndam dalam etanol untuk menarik molekul harum ke dalam alkohol. Alkohol kemudian dipisahkan dari lemak dan dibiarkan menguap, meninggalkan bagian mutlak dari sampel tumbuhan. Lemak yang terbuang biasanya digunakan untuk membuat sabun karena masih relatif harum. Di bawah ini adalah contoh proses enfluorasi. Hidrodestilasi, penyulingan atau destilasi merupakan proses pemisahan komponen dapat berupa cairan atau padatan yang dibedakan berdasarkan titik didih masing-masing zat tersebut. Dalam industri minyak atsiri dikenal 3 macam metode penyulingan, yaitu yang pertama, destilasi air atau water distillation. Yang kedua, destilasi kukus atau steam dan water distillation. Yang ketiga, destilasi uap atau steam distillation. Ketiganya memiliki kekurangan dan kelebihan masing-masing pada proses penyulingan minyak atsiri. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih atas perhatiannya.